Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gumilar Mulyana, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 23 dari SMA Negeri 1 Wiratisa. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab polinomial, lebih tepatnya yaitu tentang pengertian dan operasi hitung polinomial. Langsung saja kita masuk ke pengertian polinomial. Polinomial biasa disebut suku banyak. Nah, apakah kalian tahu apakah polinomial itu? Polinomial adalah penjumlahan dari satu suku atau lebih dengan variabel berpangkat bilangan bulat non-negatif. Yang perlu kita garis bawahi yaitu berpangkat bilangan bulat non-negatif. Nah, setelah kita mengetahui apakah itu polinomial, mari kita tentukan suku-suku polinomial yang ada di belakang saya ini, mana yang polinomial dan mana yang bukan polinomial. Kita mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. 4x plus 2. Nah, 4x ini yaitu sama dengan 4x pangkat 1, sehingga ini adalah bilangan polinomial karena variabelnya berpangkat bilangan positif dan non negatif. Jadi berpangkat bilangan positif non negatif. Berpangkat bilangan bulat, maksud saya bukan bilangan positif, bilangan bulat non negatif. Ini termasuk polinomial. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini variabel juga berpangkat bilangan bulat non negatif, yaitu 4 dan 3, sehingga pada nomor 2 ini juga termasuk ke dalam polinomial. Nah, sekarang kita ke nomor 3 ya. Pada nomor 3 ini kita ubah terlebih dahulu menjadi 2y pangkat min 2 ditambah 6y pangkat min 1. Nah, kali ini variabel berpangkat bilangan negatif. Contohnya yaitu ini negatif 2 dan negatif 1. Sehingga pada suku polinomial nomor 3 ini bukan termasuk, sehingga suku pada nomor 3 ini bukan termasuk suku polinomial. Nah, kemudian kita akan nomor 4. Ada angka 6. Nah, kita ubah dulu menjadi 6x pangkat 0. 6x pangkat 0 itu kan sama dengan 6 pangkat 1 kan? X pangkat 0 itu sama dengan 1 kan? Nah, sama aja. Jadi 6x pangkat 0 itu termasuk polinomial. Karena apa? Karena variabelnya itu bilangan bulat non negatif. Bilangan bulat non negatif. 0 itu bilangan bulat dan bukan termasuk negatif, jadi termasuk polinomial. Terus nomor 5, suku nomor 5. Nah, kita ubah dulu ya menjadi x pangkat setengah ditambah x ditambah 1. Nah, x di sini yaitu variabel berpangkat setengah dan berpangkat 1. Nah, syarat untuk menjadi suku polinomial yaitu variabelnya harus berpangkat bilangan positif non negatif, bilangan bulat non negatif maksud saya. Nah, setengah ini kan bukan bilangan
bulat tapi bilangan pecahan kan. Jadi nomor 5 ini tidak termasuk ke dalam suku polinomial. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini mempunyai variabel X dan berpangkat 2. 2 ini merupakan bilangan bulat non negatif, sehingga nomor 6 ini termasuk ke dalam suku polinomial. Nah guys, setelah kita membahas pengertian, lalu kemudian menentukan bilangan polinomial, yang mana yang polinomial, yang mana yang bukan, kita kemudian masuk ke materi bentuk umum polinomial derajat n. Langsung saja saya akan menjelaskan. Nah, bentuk umum polinomial derajat n ini ada a(n) x pangkat n ditambah a(n-1) x pangkat n-1 ditambah a(n-2) x pangkat n-2 dan seterusnya sampai a1x ditambah a0. Nah, di sini kan ada an, ada an-1, ada an-2, ada a1. Saya tulis ulang di bawahnya ya guys. Nah, ini semua bisa kita sebut koefisien. Dan A0 ini bisa kita sebut konstanta. N di sini adalah pangkat yang paling tinggi, sehingga an tidak boleh sama dengan 0. Ini adalah catatan tentang bentuk umum polinomial derajat n. Nah guys, setelah kita mempelajari bentuk umum dan kita mengetahui apa itu koefisien dan konstanta, mari kita kerjakan suku-suku polinomial di belakang ini untuk dicari koefisien dan konstantanya. Langsung kita kerjakan nomor 1. 2x plus 1. X di sini berpangkat 1. Berarti suku, maksud saya variabel yang berpangkat paling tinggi yaitu x pangkat 1. Jadi n sama dengan 1. N di sini adalah pangkat tertinggi. Nah, setelah itu kita cari koefisien. Otomatis kan n-nya itu 1, berarti koefisien tertinggi dulu, koefisien dari variabel berpangkat tertinggi dulu yaitu A1. Berarti A1 kan sama dengan 2. Kemudian kita cari setelah A1 kan A0. Nah, A0 nya bernilai 1. A0 ini biasa disebut konstanta ya. Kemudian kita kerjakan nomor 2. Pada nomor 2 ini variabel yang memiliki pangkat tertinggi yaitu P pangkat 4. Jadi n-nya adalah 4. Kemudian kita cari koefisiennya yaitu A4 dulu. Kita cari A4 bernilai sepertiga. Kemudian
A3 atau P pangkat 3-nya berkoefisien 1, lalu A2. Setelah A3 kan harus cari A2, akan tetapi di sini tidak ada A2, jadi A2 bernilai 0. Setelah A2 kan ada A1 atau P pangkat 1, akan tetapi di sini juga tidak ada P pangkat 1, sehingga kita tuliskan 0. Setelah A1 kita harus mencari A0 atau konstanta. Konstanta di sini bernilai negatif 1. Nah, ini adalah koefisien dan konstanta dari suku polinomial nomor 2. Kita langsung ke nomor 3 ya guys, yang terakhir. 2 bisa kita tulis 2x pangkat 0 guys. Nah, suku tertingginya kan 0. Maksud saya pangkat tertingginya kan 0. Berarti A0 langsung kita cari konstantanya guys. A0 nya kan berarti 2. Nah, ini adalah hasil dari semua suku-suku yang sudah dituliskan. Nah guys, kita akan memasuki materi operasi hitung polinomial. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang operasi hitung polinomial ini. Operasi hitung polinomial ini ada 4 jenis guys, yaitu yang pertama penjumlahan, kemudian pengurangan, kemudian perkalian, dan kemudian pembagian. Akan tetapi pada kali ini saya hanya akan menjelaskan yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian saja. Dan cara untuk menyelesaikannya pun ada 2 guys, yaitu dengan cara manual dan cara bersusun. Kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang cara manual saja. Langsung saja guys, kita masuk ke penjumlahan ya. Nah guys, saya sudah membuat contoh soal begini guys. Px sama dengan x kuadrat plus 4 dan Qx sama dengan 5x pangkat 4 min 4x kuadrat plus 12. Nah, kalau penjumlahan berarti soalnya bisa gini guys ya. Nah, kita turun-turunkan, atau maksud saya kita masukkan, yaitu Px sama dengan x kuadrat plus 4. Kita kasih kurung guys, biar bisa membedakan antara Px dan Qx. Nah, setelah itu karena ini itu penjumlahan, sehingga tidak usah kita kalikan tanda plus minusnya guys. Kita langsung saja turun-turunkan. Jadi gini, ini diturunkan ya, ini masih utuh plus 5x pangkat 4, terus ini masih utuh min 4x pangkat 2, terus ini 12. Nah, kemudian kita bisa kelompokkan guys, dari mulai yang mempunyai pangkat tertinggi ke pangkat yang terendah. Yang tertinggi 5x pangkat 4, kemudian ada x kuadrat, ada min 4x kuadrat, terus ada plus 12 dan plus 4. Nah, setelah itu, setelah kita kelompokkan, kita jumlahkan koefisien yang memiliki pangkat sama guys, yang memiliki koefisien yang memiliki variabel berpangkat sama. Jadi ini masih kita turunkan karena tidak ada pasangan. Ini sama ini bisa dijumlahkan ya guys. Jadi min 4 dikurangi 1 sama dengan min 3x kuadrat. Terus ini ditambahkan guys.
jadi 16. Nah, ini adalah hasilnya guys. Ya guys, kita langsung ke materi pengurangannya saja ya. Kita masih memakai soal yang sama dengan penjumlahan tadi. Nah, pada pengurangan ini kita ambil contoh Px dikurangi Qx. Nah, kita turunkan ini guys, atau kita masukkan Px nya di dalam kurung, jangan lupa, terus dikurangi. Nah, bedanya tanda plus sama minusnya guys, sama penjumlahan tadi, dikurangi ini guys, 5x pangkat 4 min 4x pangkat 2 plus 12. Nah, pada pengurangan tanda plus minusnya harus dikalikan guys. Yang ini aja, yang ini nggak usah guys. Masih kita turunkan yang ini, kita masukkan min dikali plus 5x pangkat 4 menjadi min 5x pangkat 4. Kemudian min dikali min 4x pangkat 2 menjadi plus 4x pangkat 2. Kemudian min dikali plus 12 menjadi min 12. Nah, setelah itu kita kelompokkan dari yang berpangkat tinggi ke rendah, yaitu min 5x pangkat 4, kemudian plus x kuadrat plus 4x kuadrat plus 4 min 12. Nah, setelah itu kita jumlahkan guys. Seperti tadi ya guys, seperti tadi penjumlahan. Nah, kita sudah menemukan hasilnya ini guys. Nah guys, setelah kita membahas penjumlahan dan pengurangan, berarti kita membahas perkalian. Nah, pada perkalian saya mengganti soalnya guys menjadi seperti ini guys. Ya, mari kita kerjakan guys. Nah, kita masukkan dulu guys ininya guys. Jangan lupa dikurung ya guys. Nah, setelah itu kita kalikan guys ini guys. Ini dengan ini, terus tambah ini dengan ini, terus ini sama ini, dan ini sama ini. Jelas kan guys? Jadi x kuadrat dikali x pangkat 4 sama dengan x pangkat 6. Kemudian x kuadrat dikali min 15 sama dengan min 15x kuadrat. Kemudian 3 dikali x pangkat 4 menjadi plus 3x pangkat 4. Terus 3 dikali min 15 sama dengan min 45. Setelah itu kita kelompokkan guys, yang dari yang berpangkat tertinggi ke pangkat terendah. Tertinggi ada x pangkat 6, kemudian ada 3x pangkat 4, kemudian ada min 15x pangkat 2, kemudian min 45. Nah, karena berhubung tidak ada variabel yang berpangkat sama, jadi inilah hasil akhirnya guys. Nah, sekian video pembelajaran dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.